Halo, selamat sore Pak. Selamat sore saudara-saudari semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Bernardinus Jaharu, dan saudari Getroeda Julia Lona, serta kakak Benedikta Nonarika akan mempresentasikan mulai dari biografi sampai ke penemuan dari seorang matematikawan yang bernama Augustin Louis Cauchy pada tahun 1789 sampai 1857. Tentunya teman-teman semua tidak asing dengan matematikawan kali ini karena di setiap mata pelajaran, di setiap mata kuliah terlebih khusus dalam matematika pasti ada teorema-teorema tentang Aloysius Cauchy. Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, topik yang akan kami bahas pada yang pertama biografi Augustin Louis Cauchy, yang kedua sejarah singkat, yang ketiga penemuan, dan yang keempat manfaat dari penemuan tersebut. Yang pertama biografi Alois Cauchy. Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy adalah seorang matematikawan Prancis, dididik di École Polytechnique. Karena kesehatan yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikirannya pada matematika. Ia lahir pada tanggal 21 Agustus 1789 di Paris, Prancis. Namun sayangnya meninggal pada tanggal 23 Mei 1857 di Sceaux, de Seine di Prancis juga. Ia menempuh pendidikan di École des Ponts Paris, École Polytechnique. Cauchy adalah anak dari Louis Francois Cauchy dan Marie Madeleine de Setre. Cauchy juga memiliki dua orang saudara yang bernama Alexander Laurent Cauchy yang menjadi presiden sebuah divisi dari pengadilan banding pada tahun 1847 dan seorang hakim dari pengadilan kasasi pada tahun 1849. Dan satu orang juga saudara dari Augustin Cauchy yang bernama Eugène Francois Cauchy, seorang humas yang juga menulis beberapa karya matematika. Ayah Cauchy bernama Louis Francois Cauchy adalah seorang pejabat tinggi di kepolisian Paris dari rezim baru. Mereka kehilangan posisinya karena revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli 1789 yang pecah 1 bulan sebelum Augustin Louis lahir. Oke, next. Berikut sejarah singkat dari seorang matematikawan ini. Mulai dari keluarga Cauchy selamat dari revolusi dan berikut pemerintah teror tahun 1794, dia melarikan diri ke Arcueil yang mana Cauchy menerima pendidikan pertamanya dari ayahnya. Ketika Napoleon Bonaparte berkuasa pada tahun 1799, Louis Francois Cauchy selanjutnya dipromosikan dan menjadi sekretaris jenderal senat loh. Bekerja langsung di bawah Laplace yang kini lebih dikenal untuk karyanya pada matematika fisika. Pada tahun 1802, Augustin Louis terdaftar di École Centrale du Panthéon, sekolah menengah terbaik Paris pada waktu itu. Sebagian kurikulum terdiri dari bahasa klasik. Cauchy muda dan ambisius, menjadi seorang mahasiswa yang cemerlang, memenangkan banyak penghargaan dalam bahasa Latin dan humaniora. Terlepas dari keberhasilan ini, Augustin Louis memilih karir teknik
dan mempersiapkan diri untuk ujian masuk ke École Polytechnique. Pada 1805, ia ditempatkan kedua dari 293 pelamar pada ujian ini, dan ia mengakui salah satu tujuan utama dari sekolah ini adalah untuk memberikan insinyur sipil dan militer di masa depan tingkat tinggi pendidikan ilmiah dan matematika. Namun demikian, ia selesai politeknik pada tahun 1807 pada usia 18 tahun. Dia langsung melanjutkan ke École des Ponts et Causes, yaitu sekolah untuk jembatan dan jalan. Dia lulus pada teknik sipil dengan penghargaan tertinggi. Berikutnya Augustin Louis tinggal selama 3 tahun dan meskipun ia memiliki pekerjaan manajerial yang sangat sibuk, ia masih menemukan waktu untuk mempersiapkan 3 naskah Verclas dari Institut de France. Cauchy 2 naskah pertama dari Polyhedra yang puji Tuhan diterima. Yang ketiga di Directrices dari bagian berbentuk kerucut, namun sayangnya ditolak. Pada bulan September tahun 1812, kini pada saat itu Cauchy berumur 23 tahun. Cauchy sakit karena terlalu banyak pekerjaan. Cauchy kembali ke Paris. Alasan lain untuk kembali ke ibu kota adalah ia kehilangan minat dalam pekerjaan engineeringnya, menjadi lebih tertarik pada keindahan abstrak matematika. Di Paris ia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menemukan posisi matematika. Meskipun ia secara resmi di posisi engineering, ia dipindahkan dari Departemen Kelautan Kementerian Dalam Negeri. 3 tahun ke depan Augustin Louis cuti sakit dan dibayar, serta menghabiskan waktu cukupnya yang bermanfaat bekerja pada matematika atau pada topik terkait fungsi simetris yang berkelompok simetris dan teori tingkat tinggi persamaan aljabar. Dia berusaha masuk ke first class dari Institut de France, tapi sayangnya gagal pada 3 kesempatan yang berbeda dari antara 1813 dan 1815. Nah, pada tahun 1815, Napoleon dikalahkan di Waterloo. Bourbon dan Raja baru Louis ke-16 mengambil restorasi di tangannya. Di Akademi des Sciences dibentuk kembali pada bulan Maret 1811. Pada saat itu, Cauchy dipromosikan menjadi profesor penuh. Lazare Carnot dan Gaspar Monge telah dihapus dari akademi ini untuk alasan politik, dan raja menunjuk Cauchy untuk mengambil tempat salah satu dari mereka. Reaksi dari rekan-rekan Cauchy sangat keras. Mereka menganggap penerimaan anggotanya dari akademi adalah sebuah kemarahan, sehingga menciptakan banyak musuh di kalangan ilmiah. Ketika Cauchy berusia 28 tahun, ia masih tinggal bersama orang tuanya. Ayahnya merasa sudah saatnya untuk anaknya menikah. Ia menemukan pengantin yang cocok untuk dirinya yang bernama Aloyse de Bure, 5 tahun lebih muda darinya. Keluarga Aloyse de Bure seorang penjual buku. Akhirnya Aloyse dan Augustin menikah pada tanggal 4 April 1818 dengan keangkuhan Katolik Roma yang besar, dan upacara itu dilaksanakan di gereja Saint Sulpice. Pada tahun 1819, anak pertama pasangan itu bernama Marie Francoise Alicia yang lahir pada tahun 1823, dan putri kedua mereka bernama Marie Mathilde. Dan pada 1831 Cauchy pergi ke kota Italia Turin, dan setelah beberapa waktu di sana ia menerima tawaran dari Raja Sardinia yang memerintah Turin dan daerah sekitarnya Piedmont pada saat itu untuk kursi dari teori fisika yang diciptakan khusus untuknya. Dia mengajar di Turin selama 1 tahun dari tahun 1832 sampai 1833.
Nah, pada 1831 ia terpilih sebagai anggota asing dari Royal Swedish Academy of Sciences. Kemudian pada Agustus 1839 kekosongan muncul di Biro des Longitudes. Biro ini memiliki beberapa kemiripan dengan akademi, misalnya memiliki hak untuk mengoptasi anggotanya. Selanjutnya, dia meyakini bahwa anggota biro bisa lupa tentang sumpah setia. Meskipun secara formal tidak seperti akademisi, mereka diwajibkan untuk mengambil. Biro des Longitudes adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1795 untuk memecahkan masalah penentu positif di laut, terutama memancang berkoordinasi karena lintang mudah ditentukan dari posisi matahari. Karena ia berpikir bahwa posisi di laut itu terbaik ditentukan oleh pengamatan astronomi, Biro telah berkembang menjadi sebuah organisasi yang menyerupai sebuah akademi ilmu astronomi. Dalam November 1839, Cauchy terpilih ke Biro dan segera menemukan bahwa soal sumpah itu tidak begitu mudah ditiadakan. Tanpa sumpahnya, Raja tidak menyetujui pemulihan. Selama 4 tahun Cauchy berada di posisi offshore, terpilih, tapi tidak disetujui. Oleh karena itu, dia bukan anggota resmi dari Biro, tidak menerima pembayaran, tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan, dan tidak bisa mengirimkan surat. Cauchy masih menolak untuk mengambil sumpah. Namun ia merasa cukup setia untuk mengarahkan penelitiannya untuk mekanik langit. Pada 1840, ia menyajikan makalah tentang topik ini ke akademi. Dia juga menjelaskan dan menggambarkan dengan representasi yang ditandatangani di jilid angka sebuah inovasi yang disajikan di Inggris pada tahun 1727 oleh John Colson. Keanggotaan terkutuk Biro berlangsung sampai akhir 1843 ketika Cauchy akhirnya digantikan oleh Poinsett. Dan akhirnya pada tahun 1898 adalah tahun revolusi di seluruh Eropa di berbagai negara. Mulai di Prancis, Raja Louis Philippe takut berbagai nasib Louis ke-16 melarikan diri ke Inggris, sumpah setia dihapuskan dan jalan menuju janji akademi akhirnya jelas untuk Cauchy. Pada tanggal 1 Maret 1899, ia kembali di Faculté des Sciences sebagai profesor astronomi matematika. Nah, sebagai setelah kekacauan politik sepanjang tahun 1898, Prancis memilih untuk menjadi republik di bawah presidensi Louis Napoleon Bonaparte. Keponakan Napoleon Bonaparte dan anak dari saudara Napoleon yang telah dipasang sebagai raja pertama Belanda. Segera awal 1892, presiden membuat dirinya kaisar Prancis dan mengambil nama Napoleon III. Tak disangka, ide itu muncul di kalangan birokrasi yang akan berguna lagi untuk kebutuhan sumpah kesetiaan dari semua fungsionaris negara, termasuk profesor universitas. Tidak selalu sejarah terulang, namun karena saat ini Menteri Kabinet mampu meyakinkan Kaisar untuk membebaskan Cauchy dari sumpah. Cauchy profesor di university sampai kematiannya pada usia yang ke-67. Dia menerima ritus terakhir dan meninggal jam 4 pagi pada tanggal 23 Mei 1857. Kata-kata terakhirnya adalah, pria mati namun karya mereka bertahan. Itu saja materi tentang biografi dan sejarah singkat tentang penemuannya. Yang menjelaskan materi ini waktu dan Baik, kita masuk kepada penemuan dari Augustin Louis Cauchy. Yang pertama adalah limit fungsi. Limit fungsi adalah bagian dari pengantar kalkulus atau hitung diferensial dan hitung integral.
Limit fungsi merupakan persyaratan utama untuk memahami konsep-konsep dasar dalam kalkulus. Berikut adalah definisi limit menurut Augustin Louis Cauchy. Sebuah fungsi fx mempunyai limit x menuju a, fx sama dengan L, jika dan hanya jika untuk sembarang bilangan real, epsilon bilangan real, delta lebih besar 0, sedemikian hingga memenuhi 0 lebih kecil nilai mutlak x kurang a lebih kecil x kurang a, nilai mutlak x kurang a lebih besar 0 lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Yang kedua adalah teorema kalkulus. Menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, diferensial dan integral. Misalkan f dan g kontinu pada AB dan diferensiabel pada AB, asumsikan g aksen x tidak sama dengan 0 untuk semua x di AB, maka terdapat C pada AB, sehingga FB kurang FA dibagi G berikut. Yang kedua, teorema kalkulus. Menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, diferensial dan integral. Misalkan f dan g kontinu pada AB dan diferensiabel pada AB, asumsikan g aksen x tidak sama dengan 0 untuk semua x di AB. Maka terdapat C pada AB sehingga FB kurang FA dibagi GB kurang GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Next. Persamaan integral Cauchy. Jika FZ analitik dalam domain D yang terhubungkan sederhana, maka untuk sembarang titik Z0 dalam D dan sembarang lintasan tertutup sederhana C dalam D yang melingkungi Z0 berlaku integral C FZ per Z kurang Z0 sama dengan 2 pi IF Z0. Pengintegralannya dilakukan dalam arah berlawanan jarum jam. Yang berikut turunan dari fungsi hasil integral Cauchy. Jika FZ analitik dalam domain D, maka FZ mempunyai turunan semua ordo di dalam D, yang semuanya juga analitik dalam D. Nilai turunan di titik Z0 itu dinyatakan sebagai F aksen Z0 sama dengan 1 per 2 pi I integral C FZ per Z kurang Z0 kuadrat DZ. Next. Penemuan yang ketiga adalah fungsi analitik. Fungsi disebut di titik apabila ada di semua titik pada satu lingkungan. Untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, digunakan persamaan Cauchy-Riemann. Sebelum mempelajari Cauchy-Riemann, akan diperkenalkan terlebih dahulu pengertian tentang limit dan turunan fungsi pada bilangan kompleks. Persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks, karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. W sama dengan FZ sama dengan U dalam kurung X, Y
ditambah IV dikalikan dengan X, Y. Definisi fungsi analitik. Fungsi FZ disebut analitik atau holomorfik atau reguler atau monogenik di titik Z0 apabila F aksen Z ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0. Teorema 5, misalkan FZ sama dengan U dikalikan X, Y ditambah IV dikalikan X, Y, andaikan yang pertama UX, VY, UY, VX kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Yang kedua, persamaan Cauchy-Riemann berlaku di setiap titik di N, maka FZ analitik di Z0. Yang berikut manfaat penemuan dijelaskan oleh Kakak Benedikta Nonarita. Oke, terima kasih. Kita masuk ke manfaat penemuan. Yang pertama, manfaat limit. Di bidang ekonomi, digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Di bidang kimia, digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Di bidang geografi dan sosiologi, digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Dalam ilmu fisika, sering digunakan persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena gerak. Yang kedua, aplikasi teorema kalkulus. Dalam bidang kedokteran, matematika berperan dalam menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya dengan penerapan kalkulus bisa integral cakram, cincin, lipat 2, bahkan lipat 3, karena umumnya sel kanker tidak mungkin berbentuk prisma, tabung, kerucut, atau limas yang mudah sekali dihitung volumenya. Di bidang ekonomi, kalkulus digunakan untuk menghitung biaya marginal dan pendapatan marginal yang memungkinkan para ekonomi untuk memperkirakan keuntungan maksimum dalam setting tertentu. Dalam bidang pendidikan, kalkulus berguna untuk meningkatkan minat belajar, meningkatkan gairah belajar, meningkatkan kreativitas dalam komunikasi. Baik, itu saja presentase mengenai seorang matematikawan yang bernama Augustin Louis Cauchy. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kita semua. Seperti pepatah mengatakan, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.